Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai tata kata. Jadi bagaimana kata itu ditata, dibentuk dari beberapa hal ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tata kalimat. Jadi penataan kalimat. Nah, di sini kita lihat ada salindia, yaitu kunci utama komunikasi adalah penggunaan kalimat yang efektif. Jadi kalimat, bahasa erat kaitannya dengan komunikasi. Komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Jadi proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Pertama, pengirim akan melakukan suatu pembentukan kode. Pembentukan kode ini eh, dalam rangka membentuk suatu kode yang berisi pesan kepada penerima, dan selanjutnya penerima akan menerjemahkan kode tersebut. Nah, kode yang dibentuk tadi kita akan namakan bahasa. Jadi bahasa merupakan pembentukan kode tadi. Fungsi bahasa dalam proses komunikasi itu merupakan media atau perantara dari pengirim kepada penerima yang berguna untuk menyampaikan suatu pesan. Sehingga dalam proses komunikasi, bahasa itu penting karena bahasa akan menentukan kualitas ketersampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Misalnya, ketika kita akan menyampaikan suatu pesan, pesannya itu 100% misalnya. Nah, dari kita sampaikan kepada penerima, akhirnya penerima itu menerima pesan kita, tetapi sampainya hanya 70%. Jadi tidak terserap semuanya. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena bahasa yang digunakan itu tidak baik. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia kita akan mengenal bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa yang efektif. Sehingga bisa kita artikan apa sih bahasa yang efektif itu? Bahasa yang efektif adalah bahasa yang mampu menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima, pesannya tersebut dengan baik gitu ya. Jadi saya ulangi, jadi bahasa yang efektif adalah bahasa yang mampu mengirimkan pesan dari pengirim kepada penerima secara efektif. Itu disebut bahasa yang efektif. Sehingga tujuan kita dari kemarin belajar mengenai bahasa ini, bagaimana kata harus ditata, kita belajar ejaan, selanjutnya kita sekarang belajar tentang menata kalimat, agar bahasa yang kita buat efektif, menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, dalam bahasa ada tatarannya. Kita pasti sudah tahu antara kata dengan kalimat. Ini kemungkinan besar kita sudah tahu. Tapi ternyata tatarannya dari yang paling rendah ke dalam kalimat ini, walaupun ini bukan yang paling kompleks kalimat itu, karena sesudah kalimat ada paragraf, ada juga teks atau wacana. Nah, berawal dari kata, selanjutnya ada frasa, selanjutnya ada klausa, selanjutnya ada kalimat. Kita akan sedikit ketahui dahulu, apa itu kata, pasti sudah tahu, tapi ini pengertian dalam linguistiknya seperti ini. Satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Jadi kata itu satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Memang ada satuan bahasa terkecil lainnya? Ada. Sebelum kata itu ada. Jadi ada nanti sebelum kata ada yang disebut morfem, tapi itu tidak perlu kita ketahui. Ada juga fonem gitu ya. Ada yang kita ketahui sebagai abjad gitu ya. Nah, itu tuh satuan bahasa yang belum berdiri sendiri. Kalau kata sudah berdiri sendiri karena ada artinya. Saya ada artinya, kamu ada artinya.
kita ada artinya, meja, buku itu ada artinya. Walaupun maknanya belum utuh ya. Jadi arti katanya ada, tapi maknanya belum utuh. Makna makna utuh atau tidak itu seperti apa nanti kita akan pelajari sesudah ini. Selanjutnya ada frasa. Frasa itu gabungan dua kata atau lebih. Jadi bisa dua kata, bisa lebih. Yang menduduki satu fungsi atau jabatan kalimat. Apa sih fungsi atau jabatan kalimat? Dulu kita waktu SMA atau SMK pernah mengenal subjek, predikat, objek pelengkap, dan keterangan. Nah, itu namanya fungsi atau jabatan kalimat. Nah, ketika gabungan dua kata atau lebih tersebut menduduki satu fungsi saja, di subjek, di predikat, di objek, di keterangan, nah itu namanya frasa. Nanti kita akan pelajari kembali. Selanjutnya ada klausa, yaitu kelompok kata yang sekurangnya terdiri atas subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat. Jadi klausa itu hanya berpotensi menjadi kalimat, belum kalimat. Seperti apa sih? Nanti kita perdalam juga. Selanjutnya, nah karena kita materi kali ini yaitu tentang tata kalimat, penataan kalimat, yaitu terakhir kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil. Kok sama sih dengan yang tadi kata? Nah, ada penjelasannya lagi, yaitu yang mengungkapkan pikiran yang utuh atau yang mengungkapkan pikiran secara utuh. Nah, kalau tadi kata itu satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri, baru memiliki arti, tapi belum mengungkapkan pikiran secara utuh. Beda dengan kalimat yang pikirannya sudah utuh. Maksudnya bagaimana sih? Ya, misalnya gini, saya sedang makan, utuh kan? Saya sedang makan, melakukan aktivitas, memakan sesuatu. Saya sedang makan, itu kalimat. Tapi kalau kata, saya ada artinya, tapi pikirannya utuh belum? Belum. Saya ngapain? Saya apa? Masih perlu dipertanyakan gitu ya. Beda dengan kalimat saya sedang makan. Nah, sudah ada. Sedang melakukan apa kita? Saya sedang makan. Beda dengan tadi saya. Ya artinya sudah ada, tapi pikirannya belum utuh. Paham ya? Kita akan lanjutkan. Yang pertama kata. Kita akan ketahui secara garis besar mungkin ya, nanti ada contoh-contohnya sedikit. Selebihnya memang Anda bisa pelajari lebih dalam lagi sebenarnya ini. Kelas kata, jadi kata itu memiliki kelas-kelas. Dibedakan, yang pertama kata kerja, atau dalam bahasa Indonesia disebutnya verba. Dalam bahasa Inggris, verb. Ngambil dari memang bahasa asing ya istilah-istilahnya. Kata kerja itu disebut verba. Selanjutnya ada kata sifat disebut adjektiva. Ada kata keterangan disebut adverbia. Selanjutnya kata benda, noun, nomina dalam bahasa Indonesia disebutnya. Kata benda itu terdiri ada kata ganti, ada kata bilangan. Selanjutnya ada kelompok kata tugas. Kata tugas itu apa saja? Banyak, ada kata sandang, kata depan, kata hubung, partikel, kata seru. Nah, ini banyak jenisnya. Yang pertama kata kerja. Apa sih kata kerja itu? Kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Misalnya apa contohnya? Kerja. Ya, betul. Kerja itu kata kerja. Karena melakukan sesuatu. Membaca, menulis. Apalagi ya? Belajar. Nah, itu kan kata kerja. Kata kerja itu memiliki ciri, yaitu verba, kata kerja tersebut bisa ditambah dengan plus kata sifat. Nah, tapi kata sifatnya kita belum belajar ya. Selanjutnya sesudah ini. Misalnya salah satu contoh kata sifat. Atau verbanya saja dulu apa? Misalnya belajar dengan tekun. Belajar dengan rajin. Tekun, rajin itu kata sifat. Selanjutnya, ada kata sifat, adjektiva. Apa itu kata sifat? Yaitu kata yang menyatakan sifat, ya tentu ya. Kata yang menyatakan keadaan
dari suatu nomina atau pronomina. Ini contoh dari nomina tadi. Ciri-cirinya bisa ditambah se plus reduplikasi, kemarin kita sudah belajar, reduplikasi itu pengulangan, se ditambah pengulangan kata dasarnya. Misalnya, cantik itu kata sifat, se reduplikasi kata dasar, cantik ya, berarti secantik-cantiknya. Nah, itu bisa. Tapi kalau kata kerja, tidak bisa. Sebelajar-belajarnya, nah, tidak bisa. Sekerja-kerjanya, tidak rancu ya. Beda dengan kata sifat. Selambat-lambatnya, secepat-cepatnya. Bisa kan? Bisa juga diperluas dengan kata paling, lebih, sekali. Misalnya rajin, paling rajin, lebih rajin, rajin sekali. Nah, bisa kan? Beda dengan belajar. Paling belajar, lebih belajar, belajar sekali. Ya, tidak bisa. Jadi yang kedua, cirinya bisa diperluas dengan kata paling, lebih, sekali. Selanjutnya, ada kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang memberi penjelasan atau keterangan pada kata lain. Misalnya pada verba dan adjektiva. Misalnya pada kata kerja dan kata sifat. Misalnya, ini contohnya ya. Ada contohnya di bawah yaitu sangat, amat, dengan. Tapi ini nanti cocoknya dengan kata yang mana ya tentu harus dipilih. Misalnya eh, apa? Rajin, sangat rajin. Nah, sangat atau yang tadi ciri dari kata sifat yaitu paling, lebih, sekali, yaitu kata keterangan namanya. Sangat, amat, dengan. Nah, ini tuh kata keterangan. Selanjutnya, kata benda atau nomina yaitu semua kata yang dapat diterangkan dengan menambahkan yang plus kata sifat. Contohnya. Misalnya, meja. Meja itu kata benda. Meja yang kata sifatnya apa coba? Misalnya meja yang bagus. Gitu ya. Itu kata benda, salah satu cirinya. Seperti itu. Nah, kata benda tidak perlu dijelaskan lebih jauh karena cukup mudah ya. Nomina itu ya yang memang benda. Nanti bendanya bisa berwujud atau tidak berwujud. Itu kata benda. Selanjutnya ada kelompok kata tugas. Yang pertama ada yang disebut kata sandang, yaitu si, sang, kaum. Nah, ini kata sandang. Kata depan, di, ke, dari, bersama, untuk. Ini kata depan, biasanya disimpan di depan, karena kita nulis dari kiri ke kanan, berarti depan itu kiri ya. Ke kanan, kanannya belakang. Nah, kata depan itu kata yang disimpan di depan suatu kata yang membersamainya. Misalnya, saya belajar di sekolah. Saya belajar di spasi sekolah. Nah, di-nya itu ada di depan kata sekolah. Nah, disebut kata depan. Atau saya sedang berjalan-jalan ke Jakarta, ke spasi Jakarta. Nah, ke-nya itu ada di depan kata Jakarta. Gitu ya. Ke-nya itu kata depan. Kata depan itu penulisannya dipisah. Sehingga di itu kan ada yang dipisah, ada yang digabung. Kalau yang dipisah itu kata depan, kalau yang digabung itu di-nya itu imbuhan. Selanjutnya ada kata hubung. Ini banyak sekali, contohnya dan, namun, tetapi. Nanti kata hubung disebut juga dengan konjungsi, ada yang kata hubung di dalam satu kalimat, kalau dulu SMA kita mengenalnya dengan kata hubung intra kalimat, ada juga kata hubung yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, disebut kata hubung, ada yang menyebutnya interkalimat, ada yang menyebutnya antar kalimat. Kata hubung antar kalimat. Nanti ada juga kalau kita pelajari lebih jauh, ada kata hubung antar paragraf. Nah, tapi sifatnya atau fungsinya menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ada partikel kah, lah, tah, ud, ini disebut partikel. Ada kata seru, yaitu yang sifatnya menyeru. Menyeru itu kan maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia bisa ajakan, bisa juga
misalnya yang merupakan apa ya, kesan ekspresi misalnya, ah, aduh, amboy. Nah, ini kata-kata seru dalam bahasa Indonesia. Nah, terakhir ini tambahan ada kata berpasangan. Jadi ada kata hubung berpasangan. Kata hubung itu memiliki pasangan, yang pasangannya itu tidak bisa ditukarkan dengan pasangan yang lainnya. Misalnya, baik pedagang maupun pembeli masih menunggu kepastian harga. Baik itu pasangannya maupun. Tidak bisa baik pedagang dan pembeli. Walaupun terlihat benar, tapi sebenarnya itu rancu, salah. Baik itu pasangannya maupun. Selanjutnya, bukan dia yang melakukan perbuatan itu, tetapi salah, bukan tetapi, melainkan adiknya. Selanjutnya, sebagian pedagang tidak menaikkan harga. Nah, kalau tidak dengan tetapi, tetapi menimbun sebagian barang dagangannya. Selanjutnya, antara kemauan konsumen dengan antara pasangannya dengan atau dan. Kalau ini ada dua pasangannya nih. Antara kemauan konsumen dengan kemauan pedagang terdapat perbedaan dalam penentuan kenaikan harga. Itu tadi kata. Kita akan lanjut ke tadi apa? Frasa. Apa itu frasa? Nah, ini contoh kalimatnya ya. Saya membeli buku kemarin. Ini sengaja ada garis miring atau ini sebenarnya jeda-jedanya ya. Ini tanda jeda-jedanya. Saya itu fungsi atau jabatan kalimatnya subjek. Membeli, fungsi atau jabatan kalimatnya frasa. Buku, fungsi atau jabatan kalimatnya objek. Kemarin, keterangan. Jadi, setiap fungsi kalimat diduduki oleh satu kata. Saya satu kata, membeli satu kata, buku satu kata, kemarin satu kata. Nah, yang bagaimana frasa? Kita akan lihat contoh berikutnya. Ayah saya membeli buku kemarin. Ayah saya itu subjek. Tidak ayah subjek, saya subjek. Tidak, tapi subjeknya ayah, saya, dua kata. Nah, dua kata dalam subjek ini disebut frasa. Selanjutnya, saya sudah membeli. Sudah membeli itu predikat. Sudah membeli itu disebut frasa. Saya membeli buku tulis itu, tiga kata nih. Buku tulis itu objek. Saya membeli. Saya subjek, membeli predikat, buku tulis itu objek, kemarin keterangan. Buku tulis itu objek, tiga kata disebut frasa. Jadi frasa bisa dua kata, bisa tiga kata. Yang penting menduduki satu fungsi atau jabatan. Saya membeli buku kemarin sore. Nah, kemarin sore itu disebut juga frasa. Di sini ada di keterangan. Atau misalnya seperti ini. Ayah saya sudah membeli buku itu kemarin sore. Nah, ini semuanya frasa. Lanjut ya, ke klausa. Cukup mudah ya, belajar linguistik, belajar bahasa sebenarnya cukup mudah, karena memang bahasanya kita gunakan sehari-hari. Klausa. Ada contoh kalimat seperti ini. Jadi kalimat itu kalau dalam penulisan itu ditandai dengan huruf kapital, diakhiri dengan bukan hanya titik. Titik, tanda seru, tanda tanya. Ketika seorang mahasiswa sedang belajar, tiba-tiba terjadi guncangan besar. Nah, ini ada dua klausa. Klausa pertama, ketika seorang mahasiswa sedang belajar. Ketika seorang mahasiswa sedang belajar. Nah, ini disebut klausa. Belum menjadi kalimat. Bukan juga frasa. Ini klausa. Tiba-tiba terjadi guncangan besar. Atau misalnya ada kalimat seperti ini nih. Coba diperhatikan ya. Saya sedang membaca buku. Sedangkan adik saya sedang bermain. Nah, ini sebenarnya ada dua bagian. Saya sedang membaca buku. Bagian kedua, adik saya sedang bermain. Dihubungkan oleh sedangkan. Nah, bagian satu, saya sedang membaca buku. Di dalam kalimat ini bukan kalimat, tetapi disebut klausa, betul. Bagian kedua, adik saya sedang bermain. Kalau di dalam kalimat ini, berarti ini disebut klausa. Jadi klausa itu disebut
bagian dari kalimat yang berpotensi menjadi kalimat. Karena kalau dilepaskan dari kalimat tadi, itu bisa menjadi kalimat. Tetapi kalau mengacu kepada satu kalimat utuh tersebut, yaitu bukan kalimat, tapi klausa. Saya sedang membaca buku, itu bisa jadi kalimat, sudah utuh. Tetapi kalau di dalam kalimat yang tadi, itu disebutnya klausa, karena ada yang sedangkan tadi. Paham ya? Lanjut. Kalimat. Kalimat itu disebut satuan bahasa tak kecil dalam wujud lisan atau tulisan. Jadi kalimat itu bisa lisan, bisa tulisan. Ya seperti bahasa, bisa lisan, bisa tulisan. Yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Lisan diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri intonasi akhir. Nah, seperti ini saya bicara, ini lisan. Tulisan dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Sehingga nanti jenisnya berbeda-beda jenis kalimat itu. Nah, ada yang disebut deklaratif atau pernyataan, itu ujungnya titik. Seperti ini misalnya berfungsi menginformasikan, Ahmad merupakan dosen bahasa Indonesia, titik. Ini kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif. Berintonasi datar, netral, dan bertanda baca titik. Selanjutnya ada kalimat imperatif. Kalau dulu kita sebut dengan kalimat seru, kalimat seru. Atau kalimat perintah, kalimat perintah. Dulu kita nyebutnya kalimat perintah. Andi, cepat pergi sekarang juga. Harap duduk dengan tenang. Beda dengan tadi intonasinya dengan tadi deklaratif beda. Jangan membaca di tempat gelap. Tidak datar ya. Beda intonasinya. Berintonasi naik, tinggi, dan bertanda baca seru. Ini disebut kalimat imperatif. Jadi kalimat imperatif ini bisa berisi ajakan, larangan, perintah, gitu. Itu kalimat imperatif. Yang terakhir ada kalimat interrogatif. Nah, dari katanya saja interrogatif itu kata sifat, kata kerjanya interogasi, menginterogasi, bertanya ya. Jadi kalimat tanya. Apakah Anda sudah makan? Nah, intonasinya beda juga dengan tanda tanya. Berintonasi naik, datar, dan bertanda baca tanya. Nah, ini seperti dulu kita sudah pernah belajar ejaan. Jadi apa ejaan itu? Ejaan itu cara menyimbolkan bahasa lisan ke dalam bahasa tulis. Yang titik, tanda seru, tanda tanya, beda bacanya. Kalau bicara, ya tentu beda kan intonasinya. Nah, bagaimana menyimbolkan intonasi ini? Salah satunya yaitu dengan tanda baca. Tanda baca titik, tanda baca seru, tanda baca tanda tanya, itu berbeda cara bacanya. Nah, begitu. Itu disebut ejaan. Selain penulisan, ejaan juga ya penulisan intonasi. Selain penulisan kata, penulisan intonasi juga. Selanjutnya kita ke kalimat, ke ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ada bahasa yang efektif. Ya, tentu ada juga kalimat yang efektif. Bahasa yang efektif, seperti tadi kita di awal sudah bahas, yaitu bahasa yang mampu mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima secara baik, secara efektif, secara utuh. Nah, sehingga kita perlukan kalimat efektif. Kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri mulai dari strukturnya yang sepadan, kesepadanan struktur, kesejajaran atau keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, kelogisan. Bisa semuanya termuat, bisa salah satunya termuat. Nah, intinya apa? Ketika tidak ada ciri-ciri ini, itu berarti tidak efektif. Contohnya ya, kita lihat. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Ketika strukturnya sudah sepadan, itu efektif. Ketika tidak, terjadi ketidakefektifan. Contohnya, karena ada pengaruh struktur bahasa daerah. Yang kedua, karena ada pengaruh struktur bahasa asing. Padahal bahasa Indonesia memiliki strukturnya sendiri. Misalnya, ada kalimat yang karena pengaruh bahasa daerah itu terjadi ketidakefektifan.
Rumahnya Pak Arpa dirancang dengan arsitektur rumah adat Sunda. Sekilas tidak ada yang salah, gitu ya. Tapi yang benar sebenarnya yang bawah. Rumah Pak Arpa dirancang dengan arsitektur rumah adat Sunda. Apa bedanya? Ada nyahnya. Rumahnya Pak Arpa, nyah itu kata ganti keberapa? Ku, mu, nyah. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nyah itu orang ketiga. Pak Arpa itu yang dibicarakan berarti ini ada orangnya ya. Rumahnya ada, nyah itu kata ganti. Tapi di sini Pak Arpanya ada. Nah, kalau ada kata ganti jangan disebutkan subjeknya, tapi di sini ada subjeknya, nyahnya hilangkan. Kecuali kalau rumahnya dirancang dengan arsitektur rumah adat Sunda itu betul. Tapi nanti timbul pertanyaan, nyahnya itu siapa? Nah, karena di sini nyahnya itu sudah ada, Pak Arpa, nyahnya hilangkan. Yang pertama itu. Ini pengaruh bahasa daerah. Misalnya dalam bahasa Sunda ada Bumina, Pak Arpa, Bumina di palih mana? Bumina palih ditu. Bumina menjadi rumahnya. Naknya itu jadinya. Nah, itu salah. Kalimat seperti ini kesalahannya terjadi karena pengaruh bahasa daerah. Atau yang lain banyak ya. Misalnya mereka pada ngambil bagiannya, harusnya mereka semua mengambil bagiannya. Saya sudah mengatakan kalau berbahasa Indonesia yang baik dan benar tidak mudah. Kalau, ada kata kalau. Saya sudah mengatakan kalau berbahasa Indonesia yang baik dan benar tidak mudah. Harusnya jangan kalau. Kalau merupakan kata sambung yang menyatakan syarat, bukan penjelasan. Kalau itu syarat, bukan penjelasan. Nah, ini pengaruhnya dari sini nih, bahasa daerah, bahasa Jawa. Adik kondo yen iso ngepit dewe. Adik berkata bahwa yen itu bahwa dia bisa bersepeda sendiri. Kita lihat yang bawah. Kowe arep dipundutake motor yen kowe lulus. Kamu akan diberikan motor kalau kamu lulus. Yen yang di bawah itu artinya kalau. Yen yang di atas artinya bahwa. Berarti dalam bahasa daerah ini, yen itu ada dua fungsi. Ada bahwa, ada kalau. Padahal artinya beda. Adik berkata bahwa kalau yang di bawah, kamu akan diberikan motor, tapi ada syaratnya kalau kamu lulus. Nah, kalau dengan bahwa dalam bahasa Indonesia itu beda. Kalau dalam bahasa asing bahasa daerah itu sama-sama yen. Selanjutnya, jahitan bajunya kurang rapih. Pih pakai H. Gaji. Atas perhatiannya dihaturkan terima kasih. Salah juga. Harusnya atas perhatian Anda, saudara, Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya ada yang pengaruh struktur bahasa asing. Misalnya, my name is Farah. Diartikan, nama saya is-nya diartikan adalah Farah, padahal tidak perlu. Nama saya Farah, nama saya Imam, nama saya Andi. Tidak perlu pakai adalah. Is di sini tidak perlu diartikan, walaupun ya sebenarnya kalau diartikan adalah. Dalam bahasa Inggris strukturnya pakai is seperti ini, pakai to be, tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak perlu. Nah, maksudnya apa? Bahasa Indonesia memiliki strukturnya sendiri, tidak sama dengan bahasa asing, tidak sama dengan bahasa daerah. Selanjutnya ada seperti ini ya, where we can get a drink. Dia tahu rumah makan, where itu diartikan di mana. Padahal tidak, jangan di mana kalau di sini. Nah, misalnya seperti ini misalnya. Karena kalau di mana di dalam bahasa Indonesia itu berarti di mana itu kata tanya. Di mana kejadian itu? Nah, itu di dalam bahasa Indonesia. Where itu jangan diartikan di mana, tapi artikan dengan yang lain yang lebih cocok. Sehingga penerjemahan itu tidak bisa per kata seperti Google Translate. Satu kalimat maksudnya apa artikan. Atau lebih jauh lagi, satu paragraf maknanya apa artikan. Jadi jangan per kata diartikan, nanti rancu, salah. Misalnya seperti ini, which is ya. Cross the Atlantic airjet. Pesawat-pesawat yang mana diartikan yang mana. Jangan, tidak ada kata yang mana itu dalam bahasa Indonesia.
tidak ada frasa yang mana, yang ada yang. Ya, jadi ini yang kedua, ada kesejajaran atau keparalelan. Jadi, kesejajaran atau keparalelan, kalimat itu harus sejajar, harus paralel. Contohnya, sesudah memahami dan menghayati Pancasila harus diamalkan. Nah, ini ada yang tidak paralel loh. Harusnya seperti ini. Sesudah dipahami dan dihayati Pancasila harus diamalkan, semuanya di. Tidak sesudah memahami dan menghayati, ganti kalimatnya. Kita harus mengamalkannya. Kalau ingin sesudah dipahami dan dihayati, Pancasila harus diamalkan. Oleh siapa? Oleh kita. Pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperluas perbaikan. Nah, ini tidak paralel. Yang satu yang satu yang satu gitu ya. Harusnya kan pembangunan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan daerah, perluasan, perbaikan. Nah, enak kan? Semuanya Yang kedua, ketegasan. Jadi harus tegas. Lawannya tegas itu taksa, tak esa, tak satu maknanya atau disebut ambigu. Kalimat yang ambigu adalah kalimat yang tidak tegas. Contoh, lukisan Sunario dipajang di ruang pameran itu. Lukisan Sunario itu apa? Apakah karya Sunario? Apakah gambarnya Sunario? Gambar lukisannya. Nah, tidak jelas ya, tidak tegas ya, itu ambigu disebutnya. Ini kalimat yang tidak efektif. Coba kalau Sunarionya saya ganti dengan Soekarno. Lukisan Soekarno itu beda lagi ya, artinya gambarnya Soekarno kan kemungkinan besar. Nah, harusnya tegas, misalnya lukisan karya Sunario berarti karya dia. Lukisannya ya bisa apa saja. Selanjutnya, dari keterangan penduduk desa itu belum pernah diteliti. Nah, ini tidak tegas juga. Ketegasannya bisa ditambahkan dengan tanda baca misalnya, karena ini artinya bisa banyak. Dari keterangan penduduk desa itu belum pernah diteliti. Berarti yang belum pernah diteliti penduduk desa itu, penduduk desa. Tapi kalau seperti ini, dari keterangan penduduk, desa itu belum pernah diteliti. Berarti yang belum pernah diteliti desa menurut keterangan penduduk. Atau bisa juga seperti ini. Dari keterangan penduduk desa, itu belum pernah diteliti. Nah, itu tuh apa? Sambil nunjuk gitu ya. Nah, ini kan maknanya banyak, ambigu. Ambigu itu bermakna ganda. Yang tegas, jangan ambigu. Ketegasannya bisa ditambahkan dengan koma tadi. Ya, yang mana maksudnya? Pakai koma. Atau misalnya seperti ini. Mobil pegawai baru diperbaiki di bengkel. Nah, apanya yang baru coba? Mobil pegawai baru, pegawainya yang baru, mobilnya yang baru, atau baru diperbaiki. Ini tidak jelas juga, tidak tegas. Jadi hindari kalimat-kalimat seperti ini. Selanjutnya, sumbangan kedua sekolah itu telah dikirimkan. Maksud sumbangan kedua itu apa? Sumbangan pertama, sumbangan kedua, atau ada dua sekolah nyumbang. Nah, tidak jelas kan? Ambigu kan? Jadi jangan pilih kalimat yang ambigu seperti ini, karena nanti pesan yang tersampaikan bisa beda maknanya. Karena kan tadi kalimat efektif itu kalimat yang mampu menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima secara utuh, secara benar pesannya. Kalau seperti ini nanti maksud dari pengirim dengan penerima bisa beda. Atau misalnya seperti ini, mahasiswa membagikan angket kepada penduduk. Lalu diambilnya angket itu. Siapa yang mengambil? Tidak jelas. Mahasiswa membagikan angket kepada penduduk. Lalu diambilnya angket. Mahasiswanya mengambil untuk membagikan atau penduduknya. Nah, tidak jelas juga ya. Hindari kalimat-kalimat yang ambigu atau tidak tegas seperti ini. Selanjutnya kehematan. Lawannya hemat, boros. Yang boros itu disebut juga kalau dalam bahasa pleonasme. Contoh,
Para hadirin sekalian dimohon berdiri. Hadirin itu sudah jamak, lebih dari satu, tidak tunggal. Hadirin dimohon berdiri, berarti hadirin itu orang-orang yang menghadiri. Tidak lagi perlu memakai para. Para itu sudah jamak juga, apalagi pakai sekalian. Ini boros nih. Sudah pakai para, pakai sekalian, gitu ya. Jangan boros. Nah, jangan pleonasme. Sekelompok mahasiswa-mahasiswa. Mahasiswa itu sebenarnya sudah jamak, diulang, ditambah lagi sekelompok. Nah, ini boros. Pada zaman dahulu kala, pada zaman dahulu kala, pada dengan kala itu menunjukkan waktu. Mulai dari, sudah aja mulai waktu itu atau dari waktu itu. Atau misalnya, saya minum air, minum itu ya pasti air. Saya maju ke depan, sudah pasti ke depan. Saya mundur ke belakang, mundur itu sudah pasti ke belakang. Nah, kalimat yang seperti itu disebut kalimat yang tidak hemat. Karena ketika kita berbicara, kita juga harus memperhatikan kehematan ini. Jangan sampai menggunakan kalimat yang boros. Nah, ini ada lagi contohnya. Sangat sedikit sekali. Sudah sangat, pakai sekali. Sangat amat sedikit sekali. Sangat amat sekali. Diulang-ulang. Satu aja. Sangat sedikit, amat sedikit, atau sedikit sekali. Pilih. Selanjutnya ada kecermatan. Jadi tepat atau tidak dalam memilih, dalam menentukan kalimat. Misalnya, film Ayat-Ayat Cinta ingin ditonton Anggia. Emang film punya keinginan? Tidak kan? Pencopet itu berhasil ditangkap oleh polisi. Kok pencopet itu berhasil ditangkap? Kalau bagi pencopet, keberhasilan itu bukan ditangkap, itu justru kegagalan. Pencopet itu berhasil mengambil dompet. Nah, itu keberhasilan dari pencopet. Harusnya dibalik. Polisi berhasil menangkap pencopet. Nah, karena keberhasilan dari polisi adalah berhasil menangkap kriminal. Tapi kalau di sini pencopet itu berhasil. Berhasil apa? Ditangkap. Nah, tidak cermat ini, tidak masuk logika ini. Harusnya dibalik. Siswa dilarang tidak boleh merokok. Sudah dilarang tapi tidak boleh. Maksudnya gimana? Dilarang tidak boleh merokok, berarti boleh atau bagaimana? Nah, ini kalimat-kalimat yang tidak cermat. Selanjutnya ada kepaduan, tidak terpecah-pecah. Kata hubung itu menghubungkan, bukan memecah-mecah bagiannya. Dia melanggar daripada tata tertib itu. Daripada itu, kalau sekarang fungsinya membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Dia lebih cantik daripada aku. Ya iya, karena aku cowok. Nah, daripada itu, membandingkan. Sehingga jangan daripada pakainya. Mahasiswa mendiskusikan tentang masalah. Jangan pakai tentang, langsung saja. Mahasiswa mendiskusikan apa? Masalah. Nah, yang terakhir, kelogisan. Kelogisan itu dapat diterima akal ya. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selesailah proposal ini. Mengucap syukur langsung selesai tering. Nah, kalimat seperti ini itu salah. Tidak dengan mengucap syukur lah, pasti dengan jerih payah juga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang dipersilahkan waktu dan tempat. Biasanya ini orang yang sering jadi MC nih. RW 16, Bapak Amir, waktu dan tempat kami persilahkan. Harusnya jangan seperti itu, langsung saja. Kami persilahkan RW 13, Ketua RW 13, Bapak Amir untuk memberikan sambutan. Itu aja langsung. Tidak perlu waktu dan tempat kami persilahkan. Berarti kalau seperti itu yang dipersilahkan hanya waktu dan tempat. Kita harus mengejar ketertinggalan dari negara maju. Ketertinggalan itu jangan dikejar, gitu ya, tapi kemajuannya yang dikejar. Nah, seperti itu barangkali itu mata kuliah kita kali ini, pembelajaran kita kali ini
yaitu mengenai tata kalimat. Tadi kita sudah belajar mulai dari tataran kalimat, yaitu kalimat tataran kebahasaan maksud saya, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, di terakhir yaitu kalimat efektif. Jadi kalimat efektif yaitu kalimat tadi yang memenuhi ciri-ciri dari keefektifan kalimat tersebut. Kenapa kalimat efektif itu penting? Mengapa bahasa efektif itu penting? Karena pesan harus tersampaikan secara utuh dari pengirim kepada penerima. Itu saja barangkali pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti insya Allah sebelum UTS kita bisa lanjutkan dengan pertemuan langsung walaupun masih tetap daring ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.